Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lahul hamdu kulluhu wa lahul mulku kulluhu wa biyadihil khairu kulluhu wa ilaihi yarji'ul amru kulluhu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalu makhluqatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-muqtadin bihi fi kulli halatih. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Faqala Allahu azza min qail, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesungguh-sungguhnya. Karena hanya takwalah yang menyelamatkan kita di hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, saudaraku kaum muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Akhir-akhir ini banyak orang yang berdalih mencintai Islam dan negeri ini dengan melakukan tindakan kekerasan dan perilaku yang kasar dan bengis. Padahal kelemah lembutan merupakan cermin seorang mukmin yang hatinya diliputi kasih sayang. Sebaliknya, orang yang berperilaku keras dan berhati kasar merupakan cermin hati yang buruk, angkuh, dan penuh kebencian. Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang mengajarkan kasih sayang, cinta, dan perdamaian kepada seluruh anak bangsa. Lemah lembut adalah sifat yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Bahkan di hadapan seluruh manusia. Fitrah manusia yang cenderung mencintai kelembutan merupakan wujud kasih sayang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan Rasulnya dalam surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, lemah lembut bukan berarti kelemahan, pelin-pelan tanpa haluan, ataupun lemah tanpa daya. Justru sebaliknya, lemah lembut mengandung banyak kekuatan yang dahsyat. Air bersifat lembut, tapi kuat bila dibutuhkan. Seperti pekerja steam yang menyemprotkan air untuk membersihkan kotoran kendaraan. Air itu juga sejuk dan menyejukkan bila digunakan untuk berwudu. Air juga mendatangkan ketenangan, tapi bisa menghanyutkan, sebagaimana peribahasa yang menyebutkan air tenang tapi menghanyutkan. Selain itu, air
Selain air, angin juga memiliki sifat kelembutan, tapi juga mendatangkan kekuatan yang dahsyat, seperti kincir angin yang menghasilkan tenaga listrik, kipas angin yang berhembus menyejukkan siapa saja. Semuanya menampilkan sifat kelembutan yang mendatangkan kekuatan dan manfaat. Lalu, bagaimanakah sifat kelembutan yang dimiliki hati seseorang? Tentunya ia akan menghasilkan kekuatan yang lebih dahsyat. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu. Artinya, sesungguhnya segala sesuatu yang dihiasi kelembutan akan nampak indah. Sebaliknya, tanpa kelembutan segala sesuatu akan nampak jelek. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dengan kelembutan hati semua urusan akan menjadi indah. Kelembutan tangan seseorang seniman akan menghasilkan karya seni yang indah. Kelembutan lisan para pendakwah akan menggugah hati siapa saja. Kelembutan wajah yang senyum memancarkan aura juga indah dipandang mata. Kelembutan hati yang diekspresikan dalam amal perbuatan akan melahirkan perhatian, cinta, kasih sayang, ketulusan, dan keikhlasan. Pantas saja kalau Jalaluddin Rumi, seorang penyair sufi, dalam kitabnya Masnawi Maknawi menuturkan kata bijak, cinta mengubah kekasaran menjadi kelembutan, mengubah orang tak berpendirian menjadi teguh berpendirian, mengubah pengecut menjadi pemberani, mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan, dan cinta membawa perubahan bagi siang dan malam. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kelembutan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan bagimu, maksudnya menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasih lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Bahkan saking lembutnya hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qama a'rabiyun fabala fil masjidi fatanawalahu an-nas faqala lahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'uhu wa hariku ala baulihi sajlan min ma'in au zanuban min ma'in fa innama bu'istum muyassirin wa lam tub'asu mu'assirin. Seorang Arab Badui berdiri dan kencing di masjid. Maka para sahabat ingin mengusirnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda pada mereka, biarkanlah dia dan siramlah bekas kencingnya dengan setimba air atau dengan setimba besar air. Sungguh kalian diutus untuk memberikan kemudahan dan tidak diutus untuk memberi kesusahan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, hal senada di atas dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwa. Wahai Aisyah, sungguh Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Allah memberi kepada kelembutan hal-hal yang tidak diberikan kepada kekasaran dan sifat-sifat lainnya. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 3 halaman 191 memaknai sikap lemah lembut dengan terkalahkannya potensi kemarahan terhadap bimbingan akal. Menurut Al-Ghazali, tumbuhnya sifat lemah lembut dalam diri manusia dapat diawali dengan melatih diri menahan amarah. Bukan termasuk orang yang lemah lembut
bila menghadapi seseorang dengan kemarahan tanpa sebab yang dibenarkan. Perlu dibedakan antara berlaku lemah lembut dengan tujuan membuat orang simpatik dan berlaku lemah lembut dengan maksud menjilat. Yang pertama ini dikenal dengan mudaharah, yaitu berlaku lemah lembut agar membuat orang lain tertarik dan mendekati kita. Yang kedua dikenal dengan mudahanah, yaitu berlaku lemah lembut dalam rangka menjilat dengan mengorbankan agama. Sikap yang kedua ini adalah sikap tercela. Waddu law tudhinu wa fayudhinun. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, di dalam kitab Bahjatun Nazirin disebutkan betapa tingginya kedudukan lemah lembut dibanding akhlak-akhlak terpuji lainnya. Dan orang yang memiliki sifat ini pantas baginya untuk mendapatkan pujian dan pahala yang besar dari Allah. Bila sifat lemah lembut ini akan ada pada seseorang dan menghiasi dirinya, maka akan menjadi indah dalam pandangan manusia. Dan lebih dari itu dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, jika memiliki sifat yang kasar, angkuh dan keras hati, niscaya akan menjadikan dirinya jelek dan tercela di hadapan manusia. Kelembutan hati adalah pintu kebaikan dan kunci persatuan bangsa. Pribadi manusia yang diliputi rahmat dan kasih sayang akan melihat orang lain dengan cinta kasih dan sayang pula. Termasuk kepada musuh yang membencinya, kelembutan hati adalah pengikat persatuan dan perekat persaudaraan lintas etnis dan agama. Dalam Asmaul Husna, Allah memiliki nama lain Al-Latif, Maha Lemah Lembut, yang mengajarkan kita untuk bersifat lemah lembut. Bahkan seluruh ritual ibadah yang kita lakukan adalah untuk menuntun hati manusia agar bersikap lemah lembut. Lemah lembut kepada Allah, lemah lembut kepada sesama manusia, dan lemah lembut kepada seluruh makhluk. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang menegaskan, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang menyayangi orang lain, mereka disayangi Allah yang maha penyayang. Maka sayangilah orang yang berada di bumi, niscaya kalian disayangi Allah yang berada di langit. Demikianlah ulasan khutbah ini disampaikan. Semoga kelembutan hati yang kita ukir menjadi bagian penting dalam mencintai dan memperbaiki negeri yang kita cintai ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu ta'ala jawadun karim malikun barrur raufur rahim.